Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok. Sopo saya pertama. Mas mereka belum jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompoknya yang pertama Gandes Naila Najmi dengan NPM 20 10 70 10 53, yang kedua Rifanis Fatulmina NPM 20 10 70 10 54, dan yang terakhir Sela Ardianti Ningsih NPM 20 10 70 10 55. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hormon. Langsung dimulai saja kepada Saudari Gandes untuk mempresentasikan materinya. Baik, oke. Materinya tentang hormon. Pengertian hormon. Hormon adalah zat kimia yang disekresi dalam cairan tubuh oleh suatu sel atau kelompok sel dan menimbulkan efek pengaturan fisiologis pada sel-sel lain. Hormon disekresikan oleh kelenjar endokrin spesifik dan ditransfer dalam darah. Lalu selanjutnya, perbedaan sistem saraf dan sistem hormon. Sistem hormon adalah suatu sistem yang terdiri atas jaringan kelenjar penghasil hormon yang berperan dalam komunikasi antar sel. Sedangkan sistem saraf sendiri adalah sistem yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun oleh sel-sel saraf yang saling terhubung. Sistem ini berperan dalam sensosis indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter, organ serta jaringan tubuh, dan pengatur keseimbangan berbagai proses fisiologis tubuh. Nah, perbedaannya sendiri yaitu mekanisme aksi dalam rangsangan. Sistem saraf mampu menanggapi rangsangan secara cepat pada setiap perubahan walaupun jangka pendek. Sedangkan sistem hormon menanggapi rangsangan secara lambat karena perubahan biasanya terjadi pada jangka panjang. Nah, yang kedua, pengaturan sistem dalam tubuh. Sistem saraf sendiri berperan untuk mengatur sistem dalam tubuh lebih melalui serabut saraf. Sistem hormon berperan untuk mengatur sistem dalam tubuh melalui pembuluh darah. Yang ketiga, sekresi dalam tubuh. Sistem saraf disekresikan dalam jangka yang pendek, misalnya untuk denyut jantung dan kontradiksi. Pada bagian otot neurotransmitter, Sistem hormon disekresikan dalam jangka panjang, biasanya berhubung dengan pertumbuhan hormon dan perkembangan hormon dari tubuh manusia itu sendiri. Yang keempat, komunikasi antar organ tubuh. Sistem saraf komunikasi antar organ tubuh dilakukan melalui sistem sirkulasi. Sistem hormon komunikasi antar organ tubuh biasanya dilakukan dengan neutron melalui sinapsi. Nah, sistem saraf disekresikan dalam jangka yang pendek, misalnya untuk denyut jantung dan kontradiksi pada bagian otot. Neurotransmitter sistem hormon disekresikan dalam jangka panjang, biasanya berhubungan dengan pertumbuhan hormon dan perkembangan hormon dari tubuh manusia. Lalu selanjutnya, kelenjar yang menghasilkan hormon. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin atau hormon tidur atau tenang. Kelenjar hipofisis menghasilkan 9 hormon dan dikenal sebutan master gland, menstimulasi hormon lainnya. Selanjutnya, kelenjar hipotalamus mengatur aktivitas kelenjar hipofisis. Lalu ada kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid untuk meningkatkan aktivitas metabolisme sebagian jaringan tubuh. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratomone yang berfungsi mengatur kadar kalsium dalam darah.
Selanjutnya, kelenjar timus menghasilkan hormon timosin yang berfungsi merangsang limfosit. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon mineral kortikoid berfungsi mengaruhi elektrolit cairan ekstrasel dan hormon glukortikoid berfungsi meningkatkan konsentrasi gula darah. Lalu ada kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi meningkatkan kecepatan metabolisme glukosa dan hormon glukagon yang berfungsi sebagai pemecah glukagen. Nah, glukagen ini adalah gula. Kelenjar ovari menghasilkan hormon estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Dan hormon progesteron berfungsi menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya ada kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron berfungsi menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda kelamin sekunder biasanya pada pria. Kelainan hormon sendiri yaitu 1. Sindrom Cushing. Kondisi ini terjadi karena kelenjar pituitari terlalu aktif sehingga menyebabkan tubuh terlalu banyak menghasilkan hormon kortisol. Sindrom Cushing bisa disebabkan oleh efek samping obat kortikosteroid dosis tinggi atau jangka panjang, faktor genetik, hingga tumor pada kelenjar pituitari atau kelenjar adrenal. Yang kedua ada hipopituitarisme. Kondisi ini terjadi ketika kelenjar pituitari tidak mampu memproduksi hormon dengan jumlah yang memadai, sehingga penderitanya mengalami kekurangan hormon. Kekurangan hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari dapat menimbulkan masalah kesehatan yang beragam. Pada anak, hipopituitarisme dapat menyebabkan gangguan perkembangan. Sedangkan pada orang dewasa, kondisi ini berpotensi menyebabkan kemandulan atau infertilitas. 3. Ada penyakit Addison, disebabkan oleh berkurangnya hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami beberapa gejala seperti sering kelelahan, mual, dan muntah, perubahan warna kulit, tidak tahan terhadap suhu dingin, serta penurunan nafsu makan. Yang keempat ada PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Penyakit ini terjadi ketika fungsi ovarium atau induk telur terganggu dan menyebabkan jumlah hormon di dalam tubuh wanita menjadi tidak seimbang. PCOS merupakan salah satu faktor penyebab kemandulan pada wanita. Penyebab penyakit PCOS belum diketahui secara pasti, namun penyakit ini diduga dapat disebabkan oleh faktor genetik atau kondisi tertentu, seperti kelebihan hormon, androgen, dan insulin. Yang kelima, ada gigantisme. Penyakit ini umumnya terjadi pada anak-anak. Kondisi gigantisme merupakan penyakit akibat gangguan hormon ketika tubuh anak menghasilkan hormon pertumbuhan secara berlebihan. Kondisi gigantisme membuat anak yang mengalaminya memiliki tinggi badan dan berat badan di atas rata-rata. Yang keenam ada hipertiroidisme. Hipertiroidisme terjadi ketika kadar hormon tiroksin atau tirosin dihasilkan kelenjar tiroid di dalam tubuh sangat tinggi. Hipertiroidisme lebih sering terjadi pada wanita, namun kondisi ini juga dialami pria. Gangguan pada hormon ini akan menyebabkan proses metabolisme tubuh terganggu, penurunan berat badan, gangguan cemas, hingga detak jantung menjadi lebih cepat atau dada berdebar-debar. Yang ketujuh, hipotiroidisme. Hipotiroidisme adalah kondisi ketika kelenjar tiroid terganggu dan tidak dapat menghasilkan cukup hormon. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala berupa tubuh mudah lemas, sembelit, tidak tahan terhadap suhu dingin, sering mengantuk, dan kulit kering. Pada anak-anak, hipotiroidisme ini dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Masih ada beragam penyakit dan kondisi lain yang berkaitan dengan terjadinya gangguan hormon dalam tubuh, sehingga perlu serangkaian pemeriksaan yang seksama untuk bisa menentukan penyakit yang mendasari munculnya gangguan hormon tersebut.
Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk saudari Sela Ardianti Ningsih, dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Izin bertanya. Ya, Apa saja cara yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan hormon? oh ya. Untuk menyeimbangkan hormon ini sendiri ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, makan lemak sehat. Yang kedua, tidur yang cukup dan jauhi stres. Yang ketiga, lakukan olahraga secara teratur. Yang keempat, jaga kesehatan pencernaan, kurangi konsumsi kafein dan minuman beralkohol, lalu hindari bahan kimia berbahaya. Ada pertanyaan lagi? Kelainan pada kelenjar pankreas. Bagaimana cara penanganannya? Nah, kelenjar pankreas ini sendiri kan menghasilkan hormon insulin. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita biasa menemukan orang yang sakit gula atau bisa kita sebut dengan diabetes. Diabetes terjadi saat kadar gula glukosa di dalam darah terlalu tinggi. Kondisi ini terjadi saat jumlah hormon insulin dalam tubuh tidak mencukupi untuk mengubah glukosa menjadi energi. Akibatnya glukosa menetap di dalam darah. Sel tubuh yang kebal terhadap insulin atau resistensi insulin juga menjadi penyebab diabetes. Nah, penyebab diabetes ini sendiri bisa karena gaya hidup yang tidak sehat atau bisa juga karena genetik. Nah, cara mengatasinya sendiri itu biasanya dengan gaya hidup yang sehat atau bisa juga dengan suntik insulin, suntik hormon insulin. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, apa saja hormon sekunder bagi wanita dan pria? Oh, setahu saya sih ada hormon testosteron dan hormon estrogen. Nah, hormon testosteron sendiri yaitu kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Hormon ini akan mengalami peningkatan selama masa pubertas, kemudian mulai menurun sejak memasuki usia 30 tahun. Fungsi hormon testosteron pada pria antara lain mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, padatan tulang, dan juga massa otot. Sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Sementara itu, fungsi hormon testosteron pada wanita adalah mengontrol suasana hati dan gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat, meringankan nyeri, dan menjaga kemampuan berpikir. Kemudian terdapat hormon estrogen. Kadar hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Hormon estrogen pada wanita memiliki peran penting dalam perkembangan seksual saat masa pubertas. Selain itu, hormon ini juga berperan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi pada masa awal kehamilan serta mengatur berbagai proses metabolisme termasuk pertumbuhan tulang dan kadar kolesterol. Sementara pada pria, salah satu fungsi estrogen adalah mengontrol kesehatan sperma. Namun jika kadar estrogen pada pria kualitas sperma, ketidakkeseimbangan kadar hormon reproduksi dapat menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan, mulai dari obesitas hingga osteoporosis. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saudari Sela? Sudah cukup. Oke, terima kasih Mbak Gandes. Baik, kita sudah cukupan saja presentasi hari ini. Siap, sama-sama. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.